Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Sahabat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sampai lagi usia pada bulan yang sangat mulia ini, bulan suci Ramadan. Namun Ramadan kali ini sangat berbeda dengan Ramadan yang lainnya. Kita menjalankan ibadah puasa di tengah wabah atau pandemi yang tengah melanda negeri kita, bahkan melanda negeri-negeri di seluruh dunia. Namun walaupun keadaan demikian, momentum Ramadan kali ini justru lebih harus dijadikan jalan untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah atau taqarruban ilallah secara lebih daripada Ramadan sebelumnya. Sahabat rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa ragima an rajulin dahola alaihi ramadana suman salahu alaihi qabla ayyughfara lahu. Kerugian bagi seseorang apabila Ramadan datang kepadanya kemudian dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat rahimakumullah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan datang begitu saja. Kita harus mengusahakannya dan mengupayakannya supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam redaksi hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana wa yatahaffadhu mimma yanbaghi ayatahaffadhu kafarallahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian menjaga apa yang harus dijaga dalam melaksanakan ibadah puasa, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Sahabat rahimakumullah, puasa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apabila puasanya dilakukan dengan sebaik-baiknya, dilakukan dengan semaksimal mungkin. Dalam artian kita tidak hanya menahan haus ataupun lapar saja, tetapi seluruh panca indera kita pun harus ikut berpuasa. Dalam hadis lain lagi dikatakan as-saumu junnatun atau asyamu junnatun fala yarfusu wala yajhalu. Saum itu adalah perisai, maka janganlah berkata keji atau berbuat jahil. Wa inimrun qatalahu aw satamahu falyaqul inni shaimun marataini. Kalau ada seseorang yang ingin berbuat dolim seperti membunuh kepada orang yang sedang berpuasa ataupun mencelanya atau mencaci maki, maka katakanlah kepadanya inni shaimun marataini. Saya sedang berpuasa. Kemudian dalam menjaga diri dari hal-hal yang tidak pantas atau tidak patut dilakukan ketika kita sedang berpuasa adalah dengan menjalankan semua ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan ibadah puasa. Baik itu syaratnya harus dilaksanakan, rukunnya juga, yang haramnya harus ditinggalkan, hal-hal yang membatalkannya harus ditinggalkan, bahkan yang paling penting adalah hal-hal yang menggagalkan pahalanya pun harus ditinggalkan. Maka insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang tiada terhingga. Karena ada satu yang istimewa dalam ibadah puasa. Dalam hadisnya, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-saumu li wa ana ajibihi." Saum itu adalah untukku dan aku yang akan membalaskannya.
ya aku akan yang membalaskan pahala daripada saum tersebut. Kalau kita melaksanakan sholat, pahalanya kembali kepada kita. Kalau kita melaksanakan zakat, maka pahalanya akan kembali kepada kita. Kita melaksanakan amal soleh yang lain, pahalanya akan kembali kepada kita. Lain dengan ibadah puasa adalah puasa untukku, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan aku yang akan memberikan pahalanya. Dalam artian, pahala puasa itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya pahala puasa itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Kemudian walladzi nafsi biyadihi lahulufu fami shaimi atyabu indallahi mirrihil miski. Demi dat yang menggenggam jiwaku, maka adalah mulutnya orang yang berpuasa, bau mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih wangi daripada minyak kasturi. Sering kita merasakan tidak enak mulut karena seharian tidak minum, seharian tidak ada asupan makanan dan minuman yang masuk dalam mulut kita, maka akan otomatis akan kita rasakan kering, haus, bahkan bau. Nah, jangan khawatir sahabat. Baunya mulut orang yang puasa itu adalah lebih harum daripada minyak kasturi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam redaksi hadis selanjutnya, wal hasanatu bi asri amsalihha, bahwa kebaikan itu adalah dibalas dengan 10 kebaikan. Kita melaksanakan kebaikan 1, maka balasannya 1. Kita membaca Al-Qur'an 10 ayat, maka pahalanya adalah 10 kali 10. Nah, begitu. Dan seterusnya. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Bahkan Allah akan melipat gandakan pahala orang-orang yang dikehendaki oleh beliau sesuai dengan derajat keimanannya, derajat ketakwaannya, dan derajat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena saum itu kan ada saum awam, ada saum awam itu artinya saum orang biasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Meningkat lagi ada saum khawas, saumnya orang yang pintar. Meningkat ya, selain menahan diri dari dahaga dan haus, maka panca inderanya pun dijaga dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan dari hal-hal yang bisa menggagalkan puasa. Ada lagi saumnya hawasil hawas. Itu adalah makomnya marifat, orang yang sudah marifat kepada Ta'ala. Saum orang yang sudah dekat, orang yang sudah mengenal, orang yang sudah sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dohiron wa batinan adalah saumnya orang-orang yang sudah marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat rahimakumullah. Maka dengan itu marilah kita isi momentum Ramadan kali ini dengan lebih meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taluput kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita, keluarga, semua sahabat, handai tolan yang jauh yang dekat semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah yang sedang melanda kita. Dan kita berdoa semoga wabah tersebut cepat diambil kembali oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tingkatkan tadarus kita, salat sunat kita, sedekah kita, walaupun serba dalam keadaan darurat misalnya, maka jangan menghalangi momentum yang baik ini. Mudah-mudahan di akhir kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala sampai pada Idul Fitri, kembali lagi kepada kesucian, kita mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga diampuni segala dosa yang telah kita lakukan dan kita mendapatkan pahala yang tiada terkira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat rahimakumullah, rupanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.